Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas mendongeng dan public speaking Bobo Creative Week pagi ini. Apa kabar? Salam sehat semua ya. Kak Lucy di sini akan menjadi moderator untuk acara Bobo Creative Week kelas mendongeng dan public speaking yang diselenggarakan pagi ini. Bobo Creative Week merupakan acara perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh majalah Bobo, Nakita ID, dan Tribun Jatim secara online melalui berbagai macam platform digital seperti Zoom Meeting, Facebook Live, YouTube Live, dan Instagram Live selama 4 hari berturut-turut, mengusung tema teman bermain dan belajar di masa adaptasi kebiasaan baru. Bobo Creative Week siap menyajikan aneka kegiatan yang menghibur sekaligus mengedukasi untuk anak-anak, orang tua, dan guru. Kegiatannya akan berupa webinar parenting, webinar untuk guru, kelas online skill improvement untuk anak-anak sekolah dasar, storytelling dan musik performance, nostalgia Bobo, berbagai kompetisi untuk anak-anak, dan penampilan anak Indonesia berbakat, awarding competition, dan musik performance oleh bintang tamu yang luar biasa dan ditunggu-tunggu. Siapa dia? Ya, Superstar Kids. Wah, banyak sekali ya kegiatan seru di Bobo Creative Week ini. Makanya ikuti terus ya rangkaian acaranya. Acara ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para sponsor seperti Mola TV, Jove, dan Lifepack, dan juga para rekan yang turut mendukung acara ini seperti Faber-Castell, Coklat Dilan, Doremi Kids, Milkita, Microsoft Indonesia, Kumara Studio, Yayasan Ludenera, Rumah Dongeng Pelangi, Rumah Sakit Ibu Anak, Bunda Citra Ananda Ciputat, Star Media Nusantara, dan partner lainnya. Sebelum kita mulai acara hari ini, Kak Lucy akan menjelaskan dulu ya rangkaian acara kelas mendongeng selama 1 jam ke depan. Yang pertama, nanti ada pemaparan materi dari Kak Mila. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Semua peserta bisa bertanya lewat kolom chat di waktu yang ditentukan. Yang terakhir, kesimpulan dan closing. Nah, sekarang Kak Lucy akan membacakan peraturan kelas ini ya, sebelum sesi pemaparan materi. Sesi presentasi oleh Kak Mila akan dilaksanakan selama 30 menit. Jika teman-teman ingin bertanya kepada Kak Mila, harap menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, domisili, dan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan Kakak ajukan ke Kak Mila. Diharapkan semua peserta dapat aktif dalam kelas dengan memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita pagi ini. Namanya siapa? Namanya Kak Mila. Halo Kak Mila, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Lucy, kabar baik. Salam sehat ya Kak. Yes. Sehat. Nah, sekarang Kak Lucy akan membacakan dulu ya profil dari Kak Mila. Nama lengkapnya Immanuela Mila. Tanggal lahirnya nih 16 Mei 1981. Kak Mila adalah sarjana seni lulusan Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Pernah bekerja di beberapa stasiun televisi dan production house, dan tahun 2010 mendirikan Rumah Dongeng Pelangi, komunitas penggiat dongeng. Sekarang berkegiatan sebagai storyteller, freelancer, scriptwriter, dan full-time mom. Kak Mila juga pernah mendapat penghargaan loh, yaitu Wardah Inspiring Woman for Education tahun 2017, maaf ya.
dan pernah ditulis di media di profile pada tahun 2020, yang pertama di Kompas 17 April 2020 pada kolom sosok dongeng demi karakter anak. Lalu juga ada di Women Blitz 3 Mei 2020, Sri Kandi, pejuang pendidikan. Lalu sekarang, nah Kak Mila, banyak sekali pengalaman mendongeng di depan orang banyak. Penampilan Kak Mila ini juga keren, bisa mendongeng dengan penghayatan yang luar biasa dan rasa percaya diri. Boleh nggak Kak Mila membagikan tips dan trik mendongeng yang baik dan bagaimana menjadi orang yang percaya diri saat mendongeng di depan banyak orang ya Kak? Banyak nih teman-teman Bobo yang ingin belajar dengan Kak Mila hari ini. Tapi sebelum menjelaskan, Kak Lucy ingin mengingatkan dulu ya, jika di saat pemaparan materi nanti akan ada pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama lengkap, kota, dan pertanyaannya. Nanti pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Kak Mila saat praktek berlangsung. Nah sekarang kita dengarkan ya bersama-sama pemaparan dari Kak Mila. Silakan Kak Mila. Baik, Kak Lucy, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Senang sekali hari ini saya, Mila, akan berbagi tentang bagaimana cara mendongeng dan public speaking. Nah, kelas kali ini memang ditujukan untuk anak-anak, tapi sebenarnya para orang tua juga bisa mengikutinya. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya. Baik, kita akan mulai. Silahkan Kak, next slide-nya. Nah, pada pagi hari ini saya memberikan judul Aku Bisa Mendongeng. Kenapa judulnya Aku Bisa Mendongeng? Karena ternyata semua siapapun bisa mendongeng. Jadi jangan pernah berkecil hati atau merasa tidak percaya diri karena merasa tidak bisa mendongeng. Padahal sebenarnya semua orang menurut saya bisa mendongeng. Nah, tapi memang ada caranya, ada teknisnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama pelajari ya. Oke, silakan Kak, next. Nah, kita akan mulai dari definisi mendongeng. Mendongeng itu apa sih ya? Pasti kakak-kakak, teman-teman, dan para orang tua sering mendengar istilah mendongeng. Yuk kita mendongeng, mendongeng bagus loh, kurang lebih seperti itu. Tapi kita sama-sama cari tahu dulu apa sih sebenarnya kegiatan mendongeng itu. Sebenarnya kegiatan mendongeng itu adalah seperti seni bercerita ya. Kita manusia pasti bisa bercerita. Nah, tapi kalau mendongeng itu seni bercerita yang dapat mengisahkan sebuah kejadian yang tidak benar-benar terjadi atau imajinasi, tapi tetap memiliki sebuah pesan. Nah, jadi jangan lupa kalau kita mendongeng, pastinya akan ada pesan yang ingin kita sampaikan. Macam-macam pesannya, mulai dari pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan religi mungkin, atau pesan-pesan keseharian, itu bisa kita sampaikan lewat dongeng. Karena ternyata dengan mendongeng adalah cara yang paling efektif ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi dengan cara yang menyenangkan, yang pastinya anak-anak pasti akan suka. Oke, silahkan Kak, next. Nah, kalau kita sudah bicara sebuah kegiatan mendongeng, sebenarnya komponennya apa saja sih? Atau bagaimana sebuah mendongeng bisa terjadi? Pastinya sebuah kegiatan mendongeng itu tentunya ada beberapa elemen yang harus ada, yaitu pendongengnya, lalu ada yang didongengkan, dan ada ceritanya. Oke, sangat mudah ya, seperti kalau teman-teman bisa lihat di layar, di situ ada seorang ibu dengan anaknya dan sebuah buku cerita. Kira-kira sudah cukup memenuhi persyaratan kegiatan mendongeng? Bisa ya, karena sudah ada yang mendongeng, sudah ada yang orang yang didongengkan, dan sudah ada ceritanya. Semudah itu.
ya. Lalu nanti kemudian kita akan cari tahu nih, bagaimana kita mengenal orang-orang yang akan kita dongengkan, bagaimana kita mengenal cerita apa yang bisa kita bawakan. Oke, silakan Kak, next. Nah, dari 3 komponen itu, akhirnya kita akan bisa membaginya menjadi sebuah topik, penonton atau audiens, dan kita sendiri sebagai pencerita. Kalau teman-teman lihat di layar monitor, seperti ada, tanda panah yang, saling berhubungan dan berkesinambungan dan tidak putus. Mengapa ada tanda panah seperti ini? Karena ternyata pendongeng harus berhubungan dengan cerita ya, apa yang akan dibawakan. Dan tentu juga harus mempunyai koneksi atau hubungan dengan yang didongengkan, ya. Jadi kalau teman-teman mau mendongeng, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu siapa yang akan kita dongengkan dan kita akan bercerita apa, atau kita akan mendongeng apa. Semuanya harus berjalan berkesinambungan dan tentu saja ini harus ada, koneksinya, ada hubungannya, ya. Silahkan Kak, next. Oke, sekarang kita masuk ke, materi tentang ceritanya atau topiknya ya. Tadi kita sudah lihat ada your topic, di sini kita akan masuk ke topiknya. Kita mulai dari medianya. Media apa sih sebenarnya yang bisa kita pakai untuk mendongeng? Jika teman-teman, ingin belajar mendongeng, kita mengenal dulu nih, kira-kira media apa yang nantinya akan kita pakai. Pasti teman-teman sudah sering melihat seorang pendongeng memakai media, untuk mendongeng dengan beragam ya. Nah, kita coba untuk mengenalnya. Yang pertama adalah finger puppet. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang lihat, pasti sudah ya, atau belum, tidak apa-apa, kita coba mengenalinya. Nah, finger puppet ini seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat bahwa ada boneka-boneka kecil yang terlihat di jari. Jadi boneka-boneka ini bisa dipasangkan di jari. Ini bisa membuat mendongeng, Kak? Tentu bisa. Kalau kita mendongeng kan ada karakter ceritanya. Nah, si boneka-boneka yang ada di tangan kita ini, yang ada di jari kita, bisa menjadi tokoh untuk mendongeng. Beragam. Di mana Kak bisa dicari atau ditemukan? Macam-macam, teman-teman bisa cari di toko online, atau bisa juga cari di toko buku. Sekarang sudah banyak tempat-tempat yang menjual si finger puppet ini. Menurut saya, jika teman-teman cilik ingin mulai mendongeng, bisa dimulai dari si finger puppet ini. Nah, ukurannya memang kecil karena dipakai di jari ya, jadi bukan, hand puppet yang dipakai di pergelangan tangan, tapi dipakai di jari. Nah, karena bentuknya kecil, otomatis kita bisa bercerita hanya untuk orang-orang dengan jumlah yang terbatas. Nah, idealnya untuk finger puppet ini, kita bisa mendongeng atau bercerita untuk, penonton atau yang mendengarkan dongeng kita itu sekitar 2 sampai 5 orang. Kalau lebih dari jumlah itu, bisa jadi, finger puppet atau boneka jari kita tidak terlihat, jadi kurang efektif. Nah, jadi baiknya si finger puppet ini untuk kelompok kecil. Bisa misalnya teman-teman mau mendongeng di keluarga yang nonton mama, papa, kakak, adik, bisa pakai finger puppet. Atau misalnya mau dengan teman-teman dengan jumlah yang kecil, bisa pakai finger puppet. Nah, itu tadi kegunaan finger puppet. Boleh berikutnya? Nah, bagaimana dengan media mendongeng lain, yaitu hand puppet. Kalau hand puppet dipakainya di pergelangan tangan, ya, seperti yang teman-teman lihat di gambar, anak ini sedang memakai hand puppet. Kebetulan, Kamila juga lagi punya nih, lagi bawa hand puppet-nya. Nah, ini hand puppet yang teman-teman bisa pakai. Karena sebutannya hand puppet, dia dipakai di pergelangan tangan. Satu pergelangan tangan bisa dipakai untuk satu boneka atau satu hand puppet. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti di gambar, jadi dia punya, bentuk mulut yang bisa dibuka, buka tutup. Nah, kalau yang Kak Mila punya, ini dia tidak bisa dibuka tutup mulutnya, tapi,
Dia bisa digerak-gerakkan kepalanya, bisa ada bentuk tangannya, ada juga kakinya. Jadi, bentuk tubuhnya lebih lengkap dari kepala sampai dengan kaki. Ada berbagai macam bentuk hand puppet. Ukurannya memang lebih besar daripada finger puppet. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman memakai hand puppet seperti ini, teman-teman bisa mendongeng untuk jumlah penonton atau pendengar yang lebih banyak. Misalnya lebih dari 5 orang. Adik-adik juga bisa menggunakan dengan kedua tangan sekaligus dengan 2 hand puppet yang berbeda. Nah, gunanya nanti hand puppet ini akan mewakili tokoh yang akan kita bawakan ceritanya. Jadi ada tokoh A, tokoh B, dan kita sendiri sebagai narator atau si pencerita. Ya, jadi ini yang disebut sebagai hand puppet. Oke, berikutnya, Kak. Nah, selanjutnya adalah dengan buku. Menurut Kak Mila atau menurut saya, buku adalah media mendongeng yang paling mudah untuk ditemui, untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau di buku itu sudah lengkap, ada ceritanya, ada gambarnya. Jadi kita tinggal membacakannya, tapi pastinya ada cara membacakannya. Nah, kalau dengan buku, cara membacakannya bisa memakai metode read aloud atau membacakan buku dengan suara lantang. Suara lantang ya, bukan suara yang keras. Kita bisa bedakan kalau suara lantang, setidaknya suara kita terdengar sama lawan bicara kita. Tapi bukan berarti teriak ya. Kalau teriak bisa jadi lawan bicara kita agak terganggu dengan suara kita. Nah, kalau metode read aloud, teman-teman bisa membacakan dengan suara lantang sambil menunjuk gambarnya. Bagaimana dengan jumlah penontonnya? Penonton kita yang mendengarkan cerita kita lewat buku dapat berjumlah lebih dari 5 orang. Berbagai macam ragam buku bisa teman-teman temukan. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kalau kebetulan Kamila juga bawa contoh bukunya seperti ini. Nah, buku ini bisa teman-teman pakai untuk jumlah penonton bisa 5 sampai 8 orang misalnya. Nah, ada cara-cara mendongeng dengan buku. Yang pertama, teman-teman biasakan melihat cover-nya dulu. Teman-teman bisa sebut judulnya dan sebut nama pengarangnya, baru kemudian kita mulai dengan ceritanya, ya. Ceritanya juga ditunjuk teksnya dan ditunjuk gambarnya. Kira-kira seperti itu. Boleh berikutnya, Kak. Nah, bagaimana dengan media mendongeng yang menggunakan, kemampuan diri sendiri? Nah, ini keren nih. Jadi adik-adik bisa mengandalkan kemampuan bercerita dengan suara kalian, dengan gestur tubuh kalian, dengan ekspresi kalian, ya. Tentu saja kalau teman-teman sudah bisa berhasil di tahap ini atau sudah bisa mempraktekkan di tahap ini, pastinya teman-teman juga sudah melewati mendongeng dengan buku, mendongeng dengan boneka, karena kalau mendongeng tanpa media apapun, benar-benar teman-teman harus percaya diri, harus yakin sama diri sendiri, dan bisa memainkan segala ekspresi. Jadi teman-teman kalau akan mendongeng tanpa media apapun, harus ekspresif. Kalau marah, harus ada karakter marahnya. Kalau bahagia, wajahnya juga berubah menjadi bahagia. Lalu permainan suara juga, bisa dipelajari dan dipakai di sini. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan, eee, diri kalian sendiri untuk mendongeng tanpa media apapun, nah teman-teman bisa nih mendongeng untuk jumlah yang lebih besar misalnya, bisa satu kelas gitu. Jadi nanti teman-teman lain yang melihat kalian mendongeng dengan ekspresi kalian, benar-benar melihat sebuah, tontonan yang menarik dan tentu saja ini karena kepercayaan diri teman-teman semua. Oke, silahkan selanjutnya.
Nah, kalau tadi kita mempelajari tentang media mendongeng, sekarang Kak Mila akan ajak teman-teman untuk belajar tentang teknik mendongeng. Ternyata mendongeng itu memang ada tekniknya ya, supaya penonton kita atau orang yang kita dongengkan merasa nyaman, merasa terhibur, merasa bahwa apa yang kita sampaikan dapat mereka terima dan dapat mereka lakukan apa yang kita minta. Jadi pertama adalah pernafasan. Nah, pernafasan ini penting sekali teman-teman, karena dengan pernafasan yang baik, teman-teman bisa punya energi, yang cukup untuk berbicara sesuai dengan waktu yang diinginkan, ya. Bagaimana cara belajarnya, Kak? Nah, teman-teman kalau bernafas, kita mulai pelajari dengan bernafas lewat hidung, lalu dihembuskan juga lewat hidung, begitu latihan. Lalu kita juga belajar untuk, memberi jeda pada saat kita berbicara. Jadi jangan tutut 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 tutut, seperti kereta api ya. Nah itu kalau kita, berbicara tanpa jeda, pasti nafas kita akan habis. Jadi teman-teman jadi, ngos-ngosan. Jadi habis cerita nih, habis mendongeng, bisa jadi yang, "Aduh capek nih mendongeng," gitu. Itu karena nafasnya tidak diatur. Nah, cara mengaturnya yaitu dengan latihan, dengan banyak latihan, teman-teman. Lalu intonasi. Intonasi itu apa sih? Sebenarnya intonasi berbicara itu atau bercerita itu seperti sebuah halunan nada. Kalau Kak Mila sekarang bicara, itu Kak Mila memakai intonasi. Seperti pada suatu hari ada seekor kelinci. Nah, kalau teman-teman bisa dengarkan, Kak Mila memakai intonasi seperti "nana nana, nana nanana". Nah, itu namanya intonasi. Kenapa intonasi penting pada saat kita mendongeng? Pertama, karena agar cerita yang kita sampaikan menarik. Berbeda kalau teman-teman, bercerita tanpa intonasi, bisa jadi seperti ini, "Pada suatu hari ada seekor kelinci." Kira-kira menarik nggak? Kurang menarik ya. Nah, jadi intonasi juga perlu diperhatikan. Lalu artikulasi. Apa sih artikulasi? Artikulasi adalah pengejaan kata yang, tepat. Jadi teman-teman bisa berlatih dengan, berkaca di depan cermin, lalu coba ucapkan atau lafalkan, konsonan atau vokal dari huruf. Misalnya A, I, U, E, O. Nah, ini semua harus jelas. Kalau A, berarti mulut kita akan membentuk seperti ini. A, I, seperti ini. U, E, O. Jadi jangan malu-malu untuk membuka mulut kita. Ini penting supaya apa? Supaya kata-kata yang kita sampaikan penonton bisa mendengar dengan baik atau orang yang didongengkan bisa mendengar dengan baik. Jangan sampai mereka menerka-nerka, "Aduh, itu, cerita apa ya? Itu, dia lagi ngomong apa ya?" Karena artikulasi kita tidak jelas. Nah, lalu yang keempat adalah volume suara. Volume suara juga bisa dilatih. Teman-teman bisa berlatih dengan cara merekam suara. Merekam suara lewat handphone atau lewat kamera atau video. Lalu habis itu teman-teman dengarkan lagi, kira-kira kalau level bicaraku seperti ini cukup terdengar tidak ya? Gitu. Lalu nanti coba praktekkan langsung di keluarga. Mama papa diminta untuk mendengar kita bercerita. Nah, nanti mereka bisa kasih masukan. "Wah, sepertinya suaramu kurang keras atau suaramu kurang lantang." Gitu. Atau, "Wah, terlalu keras. Coba bisa dikecilkan lagi volumenya." Karena ketika nanti kita menjadi seorang pendongeng atau pencerita, kita sudah harus siap dengan apapun kondisinya. Bisa jadi pada saat kita mendongeng untuk orang banyak, tidak ada mic. Nah, jadi kita harus mengandalkan suara kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Silakan next. Nah, kalau tadi kita coba untuk olah pernafasan, olah suara. Nah, sekarang olah ekspresi. Mengapa ekspresi ini menjadi sangat penting? Karena ekspresi inilah yang akan mewakili dari cerita kita. Jangan sampai nanti kalau kita bercerita, wajah kita datar saja,
biasa aja, tidak ada ekspresi yang menunjukkan atau mewakilkan dari cerita yang kita sampaikan. Jadi teman-teman harus berlatih. Balik lagi, berlatihnya lewat apa? Bisa lewat cermin, bisa juga lewat handphone. Ya, jadi kalian bisa latihan nih. Wah, gimana ya kalau marah? Misalnya seperti itu. Atau lagi senang. Wah, aku senang sekali. Atau lagi sedih. Aku sedih, hari ini aku ditinggal sama teman-temanku. Atau takut, "Oh, aduh ini ada di mana ya? Aku takut sekali." Misalnya seperti itu. Nah, sebagai pencerita atau pendongeng, kita harus bisa memainkan ekspresi-ekspresi itu dengan baik dan dengan waktu yang cepat. Caranya yaitu, sekali lagi, banyak latihan dan banyak praktek ya. Oke, selanjutnya Kak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memulainya untuk menjadi seorang pendongeng atau pencerita? Yuk kita sama-sama pelajari berikutnya. Nah, cara yang termudah adalah kita belajar bercerita. Ceritanya dari mana ya? Mulai dari memperkenalkan diri sendiri. Caranya kalian bisa memperkenalkan diri kalian sendiri misalnya di depan keluarga atau di depan saudara atau di depan teman. Apa yang harus disampaikan? Coba dimulai dari memperkenalkan nama, usia, hobi, kelas, sekolah, dan keluarga. Jadi dimulai dari sesuatu yang mudah. Nah, dari situ teman-teman nanti bisa belajar, wah ternyata suaraku kurang keras ya, wah ternyata ekspresiku datar-datar aja nih gitu, atau wah ternyata aku harus belajar artikulasi karena ternyata aku pengucapannya atau lafalnya kurang jelas. Kira-kira seperti itu. Berikutnya Kak. Nah, sekarang coba kita praktek ya. Kalau tadi Kak Mila bilang kita coba belajar untuk memperkenalkan diri sendiri. Misalnya seperti ini. Nanti mungkin Kak Lucy bisa bantu aku ya Kak Lucy? Oke, dari aku Ya, dulu Kak. nih ya misalnya. Oke, sip. Siap. Halo, namaku Mila. Aku hobinya menyanyi. Aku senang sekali juga bercerita kepada teman-teman. Aku sekolah di kelas 3 SD. Wah, tapi sekarang ini lagi masa pandemi. Jadi aku sedang tidak bisa datang ke sekolah, tapi aku bisa bertemu teman-temanku di kelas online. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kalau seandainya Kak Lucy nih memperkenalkan diri seperti apa? Boleh loh Kak Lucy silahkan. Halo, namaku Lina. Aku kelas 5 SD. Aku bersekolah di Depok. Salam kenal ya. Oh iya, hobiku membaca buku. Begitu, Kak. Wah, keren. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, masing-masing anak atau masing-masing teman punya caranya masing-masing dan punya karakternya masing-masing. Tapi dari penjelasan tadi atau dari praktek tadi kita bisa lihat bahwa ada ekspresi masing-masing yang dibawa. Mungkin ekspresi Kak Mila sama Kak Lucy berbeda. Nah, teman-teman juga tidak harus, wah aku harus sama nih sama si teman ini. Enggak juga. Pasti teman-teman punya caranya masing-masing. Jadi, cara paling mudah adalah yuk kita sama-sama belajar mulai dari memperkenalkan diri. Oke? Baik, berikutnya Kak. Nah, kalau tadi kita belajar bercerita dengan cara memperkenalkan diri. Sekarang bagaimana kalau kita belajar dari menceritakan kembali isi buku? Nah, Kamila yakin pasti teman-teman senang membaca buku, ya kan? Setidaknya kalian senang membaca majalah, majalah Bobo misalnya, karena Kamila dulu senang sekali membaca majalah Bobo. Nah, kalau kalian sudah senang membaca, kalian bisa nih mulai belajar menceritakan kembali isi dari buku tersebut. Seperti apa itu ya? Biasanya kalian bisa pilih satu buku favoritmu. Apa saja ya? Kira-kira buku yang menjadi kesenangan kalian. Tapi pastikan bukunya bukan buku yang tebal atau buku seperti novel yang tebal-tebal halamannya,
tapi kalian bisa pilih buku-buku tipis, yang banyak gambarnya mungkin, yang ceritanya sederhana. Nah, kalian bisa pakai. Lalu buku ini kalian baca dengan suara lantang, berkali-kali sampai paham ceritanya. Sekali lagi, paham ceritanya ya, bukan menghafal. Berbeda, kalau kalian menghafal setiap kalimat yang ada di buku, ketika nanti kalian menceritakan kembali, ada satu kalimat yang tidak teringat atau tidak hafal, wah, tiba-tiba nanti kalian bisa blank atau lupa semuanya. Ya, berbeda kalau kalian bisa memahami isi ceritanya. Kalau paham, bukan berarti kata demi katanya harus sama, tapi bisa diceritakan kembali dengan bahasa kalian. Nah, caranya yang paling efektif adalah mulai bercerita kembali di depan keluarga, ya. Jadi pilih satu buku favoritmu dibaca berkali-kali, nggak apa-apa sampai misalnya ada bagian yang lecek, nggak apa-apa deh. Tapi satu cerita ini benar-benar kalian sudah pahami dan kalian bisa ceritakan kembali. Oke, selanjutnya. Nah, lalu kalau tiba-tiba lupa nih di tengah-tengah pada saat menceritakan kembali, apa ya yang harus diingat? Nah, di dalam sebuah cerita ada sebuah elemen atau komponen di dalamnya yang selalu ada. Nah, adik-adik bisa nih atau teman-teman bisa ingat bahwa di dalam sebuah cerita itu pasti ada tokohnya, pasti ada masalahnya, dan pasti ada penyelesaiannya. Jadi kalau tiba-tiba lupa, coba kita ingat lagi. Wah, masalahnya apa ya? Oh, ini masalahnya. Lalu penyelesaiannya apa ya? Oh, ternyata ini. Cukup dengan mengingat 3 komponen ini, teman-teman bisa terbantu untuk mengingat kembali apa cerita yang sudah kalian pelajari atau pahami. Misalnya, cerita Cinderella. Tokohnya pasti teman-teman tahu ya, ada Cinderella, ada saudara tirinya, ada ibu tirinya, ya kan? Lalu masalahnya apa? Masalahnya yang terjadi adalah Cinderella ingin sekali bisa pergi ke kerajaan untuk ikut pesta dansa di sana, ya kan? Lalu penyelesaiannya apa? Wah, ternyata Cinderella bertemu dengan seorang peri yang membantunya untuk bisa sampai ke sebuah istana tersebut. Nah, ini bisa menjadi hint atau kunci ketika kalian ingin kembali mengingat cerita yang akan disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Oke, kalau tadi kita menceritakan kembali isi cerita yang ada di buku. Nah, kalau yang satu ini belajar read aloud. Belajar read aloud memang berbeda dengan menceritakan kembali isi di buku, karena kalau belajar read aloud itu teman-teman belajar membaca buku cerita dengan cara yang baik. Pertama, ambil satu buku kesukaanmu atau buku favoritmu, lalu baca dengan suara lantang. Dimulai dari cover buku, seperti ini misalnya. Sebut judul dan nama penulis dan ilustratornya. Lalu tunjuk gambar dan teksnya, lalu ingat intonasi, artikulasi, dan volume suara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih Kak kalau kita setiap mau membaca buku harus selalu menyebut judul dan nama pengarangnya atau ilustratornya? Ini penting sekali teman-teman, karena dengan membaca judulnya berarti kita kira-kira sudah mulai mengenalkan apa ya isi dari buku ini. Lalu kenapa kita harus sebut nama penulisnya dan ilustrator? Ini adalah salah satu cara kita menghargai profesi penulis dan ilustrator. Juga supaya kita kenal, wah ternyata buku ini yang menulis kakak A, wah ternyata buku ini yang menggambar kakak B, misalnya seperti itu. Nah, caranya memang dengan membuka buku, lalu mulai menunjuk kata demi kata yang ada di buku dan menunjuk gambarnya. Misalnya, suatu hari Butani membuat boneka kue jahe. Dia membuat adonan mencetak dan memanggang boneka kue jahe dalam oven. Nah, jadi kalau kita akan menggunakan metode read aloud, memang kita membaca lagi isi yang ada di buku hingga habis. Nah, bagaimana supaya tidak membosankan?
Pilih bukunya juga jangan yang tebal-tebal ya. Lalu nanti pada saat kita membacakan, kalian juga mulai bisa berkreativitas. Misalnya ada diselipi nyanyian atau ada diselipi tebak-tebakan, itu bisa juga. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, cara prakteknya yaitu dengan cara yang mudah tadi. Teman-teman bisa ambil satu buku yang kira-kira tidak terlalu tebal, lalu teksnya juga tidak terlalu banyak. Kalian mulai membacakan buku untuk siapapun, untuk adik, untuk kakak, atau untuk ayah dan ibu di rumah juga boleh. Nah, nanti seru tuh, biasanya akan ada interaksi. Misalnya ayah bertanya, teman-teman bisa jawab, atau ibu bertanya, teman-teman juga bisa menanggapi. Cuman pastikan sebelum kalian read aloud untuk keluarga atau untuk siapapun, pastikan kalian sudah membacanya terlebih dahulu ya, supaya ada persiapan, supaya nanti ketika membacakan cerita tersebut tidak grogi lagi. Oke, berikutnya Kak. Nah, tipsnya bagaimana nih? Tips cara mendongeng dengan penuh rasa percaya diri. Pertama, melihat contoh. Teman-teman sekarang bisa menemukan banyak video para pendongeng yang ada di YouTube atau di platform lainnya. Misalnya teman-teman bisa temukan video Kak Mila pada saat mendongeng di akun YouTube Ibu Dongeng. Di sana Kak Mila mencoba untuk mendongeng buat adik-adik di rumah. Nah, kalian bisa lihat salah satu referensinya lewat itu atau lewat YouTube-nya Majalah Bobo, karena di sana juga kakak-kakak Bobo juga mendongeng. Kak Mila pernah lihat. Nah, jadi semakin banyak teman-teman menemukan contoh-contoh atau video-video tentang seorang yang sedang mendongeng akan menjadi referensi atau ilmu baru buat teman-teman. Nah, tapi apakah cara teman-teman harus sama seperti cara Kak Mila mendongeng atau harus sama dengan cara Kak Lucy mendongeng? Tentu saja tidak. Kalian hanya pelajari, tapi setelah itu kalian bisa memodifikasinya ya. Lalu banyak membaca buku cerita. Nah, ini penting sekali. Mungkin Kak Lucy yang senang mendongeng, Kak Mila juga yang senang mendongeng, pasti senang sekali membaca buku cerita. Mengapa menjadi sangat penting? Karena buku cerita yang kita baca ini menjadi referensi buat kita untuk bercerita lagi, ya. Tidak bukan berarti mencontek, tapi menjadi referensi atau menambah kosakata, menambah pengetahuan juga, menambah pengetahuan kita tentang pola sebuah cerita. Jadi sering-seringlah untuk membaca buku kalau kita ingin menjadi seorang pencerita yang baik. Lalu untuk persiapannya, teman-teman balik lagi harus menguasai topik atau menguasai cerita yang ingin dibacakan atau ingin disampaikan. Ingat, bukan menghafal ya. Lalu banyak latihan atau praktis. Caranya yang paling mudah adalah tampil di depan kaca. Tapi karena sekarang sudah zaman digital, teman-teman bisa merekamnya di handphone. Lalu yang sebelum terakhir harus rajin tampil atau perform. Nah, mungkin karena di masa pandemi seperti ini, untuk bertemu banyak orang akan susah, tapi kalian bisa tampil di depan keluarga atau direkam di video, lalu dikirim ke keluarga yang lebih besar, nanti mereka bisa kasih masukan. Semakin banyak kalian tampil, semakin kalian percaya diri. Lalu yang terakhir adalah percayalah pada dirimu sendiri, seperti yang teman-teman lihat gambar di samping. Nah, itu seperti seorang anak yang seperti superhero ya. Jadi yakin sama diri kalian sendiri bahwa kalian bisa untuk bercerita dan menjadi pendongeng yang baik. Nah, begitu kurang lebih teman-teman. Semoga sharing dari Kak Mila pada pagi hari ini bisa membantu dan berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Silahkan Kak Lucy. Terima kasih Kamila atas pemaparannya. Wow, luar biasa ya. Bagaimana teman-teman semua? Sudah paham dengan penjelasan Kak Mila? Wah, ini yang bertanya banyak banget, Kak. Saya sampai Jadi kita mulai dengan sesi tanya jawab ya, Kak. Nanti Yes. pertanyaannya akan saya bacakan. Ini pertanyaan pertama, ini mengenai dari Rola Eva Bekasi. Mau bertanya kepada Kak Mila, ketika berbicara di depan umum, saya suka mengulang kata begitu di akhir kalimat
secara tidak sadar. Apakah ada trik untuk menghindari repetisi kata yang diucapkan, Kak? Itu dulu, satu ya, Kak. Oke, Silakan, Kak Mila. baik. Halo Kak Ola, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tanpa kita sadari kita memang suka menggunakan kata-kata imbuhan untuk menegaskan kalimat yang ingin kita sampaikan. Gak usah Kak Ola, saya pun kadang masih suka seperti itu. Kalau ditanya bagaimana caranya, balik lagi, kita harus sadar sama apa yang kita ucapkan. Jadi jangan sampai kita tidak fokus sama apa yang kita ucapkan. Kadang memang pelafalan-pelafalan penambahan kata seperti itu tuh keluar begitu saja. Tapi kalau kita sudah mulai sadar atau belajar untuk menyadari benar-benar sadar ya apa yang kita sampaikan dan kira-kira apa yang akan didengar orang, mudah-mudahan imbuhan-imbuhan itu tidak lagi keluar. Walaupun sebenarnya kalau mau keluar pun juga tidak apa-apa. Tapi kadang kalau jumlahnya terlalu banyak atau repetisinya terlalu banyak, memang jadinya sedikit mengganggu ya, seperti penekanan, ya jadi begitu, gitu ya, gitu. Kadang itu yang suka keluar. Tapi balik lagi, sekarang kita mencoba untuk kita sadar apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau sudah kita sadar, kita sudah mengontrol emosi lalu cukup selesai sampai di titik itu. Jadi tidak lagi ada si imbuhan begitu dan yang lainnya. Kurang lebih begitu Kak Lucy, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Kamila. Pertanyaan berikutnya ya Kak, dari Dini di Banten. Manfaat apa saja sih Kak kira-kira dari dongeng untuk anak-anak? Yes, wah kalau ditanya manfaat banyak sekali Kak. Jadi kenapa sekarang banyak sekali teman-teman komunitas mendongeng semakin banyak karena ternyata kita semakin sadar bahwa manfaatnya itu luar biasa. Pertama, manfaatnya adalah menambah kosakata anak karena dengan cara kita mendongeng, kita banyak memberikan informasi-informasi baru kepada anak-anak. Misalnya ada kata terurai atau ada kata salur atau apapun kosakata baru yang anak-anak mungkin baru dengar. Nah, itu bisa mereka dapati dari sebuah cerita. Lalu kemudian yang paling penting adalah menambah kedekatan antara orang tua dengan anak. Ini sangat penting sekali karena ternyata mendongeng ini adalah cara yang sederhana dan saya yang selalu bilang ini cara yang murah meriah untuk bisa kembali mendekatkan hubungan anak dengan orang tua. Karena kalau orang tua sudah mulai membiasakan mendongeng untuk anak-anak, itu sudah pasti orang tua tuh mindful, jadi orang tua tuh benar-benar fokus sama anak yang akan dia ceritakan atau dia dongengkan. Begitu juga dengan anak, merasa nyaman dengan keberadaan orang tuanya, dengan mendengar suaranya, dengan mendengar sentuhannya, pelukannya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menambah kreativitas anak-anak. Karena ketika anak-anak mulai sering diceritakan atau didongengkan, ada banyak hal-hal baru yang mereka dapat. Tapi juga menambah daya kreativitas mereka. Misalnya ketika mereka mendengar ibunya mendongeng, ibunya kadang mendongeng bisa dengan lagu, bisa dengan gerakan, lalu penyelesaian-penyelesaian masalah dari sebuah cerita, itu juga bisa menambah mereka belajar berpikir solutif atau bagaimana ya menemukan sebuah solusi baru. Jadi kalau menurut saya manfaatnya 3 itu sih yang paling penting Kak Lucy, selain masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Siap. Wah, luar biasa ya Kak, mendongeng Yes, manfaatnya. betul Kak. Ini ada dari Jogja Kak, dari Joanna Asterlita Kristanti. Latihan pernafasan contohnya seperti apa Kak? Begitu katanya. Oke, latihan pernafasan. Nah, kalau saya sendiri, maaf, biasanya kalau latihan pernafasan itu adalah mencoba pertama untuk menenangkan diri kita sendiri. Jadi menenangkannya itu adalah dengan diam, tanpa gangguan apapun, tanpa gadget, tanpa pegang yang lain-lain. Jadi cukup diam, lalu pejamkan mata, lalu mencoba menghirup udara dari hidung, lalu menghembuskan kembali
dari hidung, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teknisnya ada macam-macam, tapi kita bisa belajar salah satunya dengan itu. Lalu kita belajar dengan diafragma. Diafragma itu ada di bagian perut sini ya, jadi kita pakai tarikan nafasnya itu dari situ, kemudian dihembuskan lagi. Ini selain mengatur nafas kita supaya tidak menjadi ngos-ngosan juga membuat diri kita jadi lebih tenang. Biasanya kalau saya ingin mendongeng, terutama mendongeng ke jumlah anak yang sangat banyak, kita mencoba untuk tenang dengan cara mengatur nafas seperti itu, secara beruntun atau ritmenya sama seperti itu, dan itu dapat membantu kita untuk kembali tenang, dan pada saat kita bercerita atau mendongeng, kita tidak terasa seperti terburu-buru atau nafasnya tersengal-sengal. Kurang lebih seperti itu, Kak Lucy. Iya, jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu ya Kak ya. Yes. Jadi sebagai bagian dari itu ya Kak, supaya tenang gitu ya Kak ya. Ya, relax. Iya, relax. Satu lagi Kak pertanyaan. Pertanyaan ini dari Mariana Suprapti di Jakarta Barat. Bagaimana cara bercerita secara online biar menarik, terutama untuk PAUD, Kak? Wow, menarik sekali ini pertanyaannya, karena memang ternyata kondisi ini nih Kak Lucy yang sedang kita hadapi Iya. bersama. Iya. Jadi saya Kak. banyak melihat kakak-kakak mencoba untuk semakin kreatif dengan cara mendongeng secara online. Nah, begitu juga dengan para guru PAUD, bagaimana caranya mereka tetap punya kedekatan dengan anak-anak didiknya, yaitu dengan cara mendongeng. Biasanya kita mendongeng dengan jumlah anak yang cukup banyak dan kita bertemu secara fisik, tapi sekarang kita harus mencoba meng-create atau menciptakan ini dalam bentuk daring atau online. Nah, kalau pengalaman saya Kak, kalau untuk mendongeng secara online, pastikan dulu gadget yang akan kita pakai apa, alat perekamnya tuh apa, medianya, apakah laptop atau misalnya handphone. Nah, kalau sudah kita ketahui medianya apa, lalu kita coba jaga frame-nya atau framing yang ada di gadget kita sendiri. Itu dengan cara kita setting sendiri ya Kak, misalnya pakai tripod kah atau pakai tongsis kah, lalu kita duduk di depannya, itu senyaman mungkin. Cuman pastikan wajah kita terlihat cukup jelas, tidak terpotong bagian kepala atau mulut gitu ya, supaya orang yang nantinya melihat atau anak-anak yang melihat kita dapat melihat dengan jelas. Lalu bagaimana caranya? Macam-macam. Kakak kalau mau mendongeng secara online melalui media handphone atau laptop, bisa tetap menggunakan hand puppet misalnya. Nah, saya sebenarnya cukup senang sih mendongeng online seperti ini ya, karena sepertinya framingnya tuh terjaga gitu. Jadi kalau kita pakai boneka, kita bisa menghilang timbulkan dia itu lewat framing yang ada. Sampai jumpa, dadah. Nah, terus dia kan jadi tidak terlihat lagi bonekanya. Jadi itu seperti kayak pertunjukan beneran. Kalau kita malah ketemu langsung, kadang bonekanya harus diumpetin atau harus ditaruh di depan, atau kadang anak-anak suka narik gitu ya. Cuman kan kalau kita lewat online seperti ini, kita terjaga dari framing gadget atau media yang kita pakai. Lalu kemudian kakak juga bisa memakai green screen seperti saya pakai sekarang ini, walaupun sebenarnya nanti kalau kita merekam pakai green screen seperti ini, kakak harus edit kembali. Nah, apa gunanya green screen ini? Sebenarnya supaya background atau latar belakang kita bisa beragam, bisa kita sesuaikan ceritanya ya. Ini juga menambah sesuatu yang menarik buat anak-anak. Kakak-kakak juga masih tetap bisa sambil menyanyi misalnya, atau sambil membuat kuis atau pertanyaan, pakai buku juga tetap bisa, tapi balik lagi kita harus tetap jaga frame kita. Nah, ini harus latihan sih Kak, harus setiap kita mau mendongeng itu pakai gadgetnya dan coba kita lihat, baru kemudian kita record gitu. Lalu jaga juga volumenya.
Karena kalau kita ngomong biasa mungkin anak-anak bisa dengar, tapi kalau mungkin kita pakai gadget ada kendala teknisnya, jadi suara kita harus disesuaikan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Wah, tipsnya luar biasa, Kak. Semoga bisa bermanfaat ya di masa pandemi ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tapi waktu kita sangat mepet. Nah, sekarang kita terima kasih untuk semua pertanyaan. Selanjutnya kita akan dongeng dan public speaking hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Lisi ingin menginformasikan beberapa info buat teman-teman di rumah. Silahkan di Grid Network yang bisa langsung menghubungi nomor langganan yang ada di info berikut ini. Ada penawaran spesial selama Bobo Creative Week ini. Akan ada hadiah menarik jika ingin berlangganan selama Bobo Creative Week, yaitu hadiahnya buku masak dan juga buku cerita anak. Nah, setelah kelas ini teman-teman jangan kemana-mana ya, karena akan ada acara berikutnya. Apa itu ya? Nostalgia Bobo, webinar parenting mencari titik temu orang tua gagap gadget versus Gen Z, nostalgia Bobo lagi, lalu ada webinar parenting PAUD itu penting, kesempatan yang tak kembali, langsung dan ditutup oleh closing ceremony Bobo Creative Week. Ikuti semua kelas online lainnya di Bobo Creative Week hari terakhir ini ya. Oh ya, ini ada info menarik. Halo teman-teman, selama belajar di rumah, kemampuan motorikmu juga harus terlatih. Teman-teman bisa belajar dan berkreasi bersama ayah dan ibu di rumah. Yuk lihat video-video keseruannya di Mola TV dengan mengakses www.mola.tv atau download aplikasinya. Banyak loh konten Mola TV Kids yang bisa teman-teman nikmati, mulai dari Preschool Learning Active Imagination, Young Adventures, Friendly Stories, Curious Minds, Art and Activities, Animal Kingdom, Games, Family Movies, hingga Garuda Selected Series. Dalam rangkaian perayaan Hari Raya Anak Nasional, Mola TV punya promo spesial. Minta bantuan ayah dan ibu untuk download aplikasi Mola TV di Play Store atau App Store dan dapatkan paket spesial mulai dari Rp12.500 dengan berlangganan. Teman-teman bisa mendapatkan konten menarik untuk belajar. Ayo berkreasi bersama orang tuamu dan unggah video keseruanmu di Instagramnya. Jangan lupa ya, tag @molatv.kids hashtag Mola untuk semua. Oke, sebelum menutup acara ini, Kak Lucy akan memberikan sedikit kesimpulan yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Mila. Ingin belajar bercerita atau mendongeng harus bisa pertama tadi memperkenalkan diri, menceritakan kembali buku pilihannya, bukan menghafal, tapi paham akan ceritanya, akan tokoh, masalah, dan penyelesaiannya. Belajar read aloud, pilih buku, baca dengan lantang dengan intonasi, artikulasi, dan volume suara, dan menunjuk gambar dan teksnya. Tips, banyak baca, banyak melihat contoh, menguasai cerita, dan latihan-latihan. Kalau perlu di depan kaca. Juga sering tampil dan percaya diri. Sebagai penutup, Kak Lucy mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Mila ya atas sharingnya pagi ini. Terima kasih Kak Mila. Terima kasih Luar juga biasa. Bobo. Sampai bertemu lagi dan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam kelas online mendongeng dan public speaking pagi ini. Saya
Lucia Triundari, menutup kelas mendongeng public speaking Bobo Kreatif Week hari ini. Pamit undur diri, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat siang, sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!